Shalom adik-adik, ayo kita sama-sama mengikuti doa anak pada sore hari ini. Sebelumnya kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan doa anak kami Bapa dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo adik-adik kita sama-sama mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat sore adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Budian yakin adik-adik tetap semangat dalam menjalani hari-hari serta dalam mengikut Tuhan Yesus, meskipun saat ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung, masih tetap di rumah saja. Kita harus tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari kita. Oke, kita saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami, meskipun kami masih di rumah dan belum bisa berkumpul bersama. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan buka mata hati dan telinga kami, Tuhan yang berbicara secara langsung kepada adik-adik kami,
dan Tuhan yang menolong untuk memahami supaya kami semua boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa, Roh Kudus boleh ada dalam tiap-tiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini adalah bertekun di dalam Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Mari kita baca bersama-sama yuk. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Budian akan bacakan. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tema kita hari ini bertekun di dalam Tuhan. Kita akan belajar bahwa bertekun dalam hal kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, coba Budian mau tanya nih. Selama ini apakah kita sudah setia mengikut Tuhan Yesus? Saya yakin ketika kita dalam situasi yang nyaman, semua berjalan dengan baik, kita bisa hidup semangat, tenang, dan kita katakan bahwa kita tetap setia mengikut Yesus. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen tetap setia mengikut Yesus? Tetap tekun melakukan kehendaknya ketika sedang dalam tekanan, ketika ada masalah yang besar atau badai dalam kehidupan. Kita akan renungkan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang penting semuanya mengalir, tanpa memahami tujuan utama mengikut Yesus dengan setia. Ketekunan untuk tetap setia ini akan teruji di saat-saat kita mengalami situasi yang sulit. Ketika kita menghadapi masalah besar, dalam tekanan, bahkan dibenci oleh dunia. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku dari kamu. Artinya bahwa Tuhan Yesus juga telah dibenci terlebih dahulu. Mampukah kita tetap konsisten pada komitmen kita untuk tetap setia mengikuti Yesus pada saat-saat yang tidak menyenangkan, pada saat kita berada dalam tekanan? Kita lihat lagi seperti yang diajarkan Tuhan pada murid-muridnya yang di ayat 2 dari Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Ada kemungkinan bahwa seperti murid-murid Yesus akan dikucilkan atau bahkan dibunuh. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tetap setia, untuk tetap konsisten dalam mengikut Yesus, supaya kita sebagai orang Kristen yang diberkati, agar tidak mudah kecewa, atau bahkan menolak Tuhan Yesus ketika kita menghadapi berbagai masalah dan penderitaan dalam kehidupan ini. Mungkin ada banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk menguji ketekunan kita, untuk
menguji apakah kita tekun melakukan firman Tuhan, apakah kita tekun dalam berdoa dan membaca firman, apakah kita tekun beribadah, tekun untuk melakukan kebaikan, termasuk pula kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menguji kesetiaan kita dalam mengikut Yesus. Misalnya ketika kita dihadapkan pada penyakit, atau saat ini kita sedang menghadapi bersama pandemi COVID-19, tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa bermain bersama, tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas, atau mungkin ada pergumulan, masalah ekonomi, ada masalah keluarga, dan macam-macam yang lain yang mungkin berbeda-beda tiap orang. Nah, melalui semua yang kita alami, kita belajar ya. Kita belajar bersama-sama, kemudian juga belajar untuk tetap bertekun dan setia di dalam mengikut Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selain itu ada janji Tuhan bagi kita ketika kita setia. Kita baca sama-sama Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hari ini kita bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Jika selama ini kita sering tidak tekun, tidak setia berjalan bersama Tuhan, marilah kita kembali mengingat komitmen dan kasih kita yang semula untuk tetap setia mengikut Yesus. Kita juga harus ingat, walaupun terkadang kita tidak setia menjauh dari Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan kita tetap setia mengasihi kita. Menjadi orang percaya yang tekun dan setia pun bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan dan penyerahan total kita dalam kehendak Tuhan. Yuk adik-adik, kakak-kakak, teman-teman semuanya, mari kita bersama untuk bertahan dan tetap bertekun serta setia mengikut Yesus. Bertekun melakukan kehendak-Nya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kehidupan kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, baik dalam kehidupan bersekolah kami, baik dalam kehidupan bekerja kami, baik dalam kehidupan kami dengan teman-teman, ataupun dengan keluarga, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tolong kami semua ini ya Bapa. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau begitu menyayangi kami. Engkau terus memelihara kami, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Kami masih harus belajar mengendalikan diri, mengikuti protokol kesehatan. Kami harus terus belajar berdiam di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Kami tahu kondisi-kondisi ini mungkin tidak nyaman Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan terus menyertai, Engkau akan memelihara kami. Tolonglah kami untuk tetap setia ya Bapa, bertekun diri, ikut dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terutama untuk adik-adik kami semuanya yang setia di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya sudah setia, terutama untuk ibadah doa anak hari Kamis. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat ikut protokol kesehatan, tetap semangat dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik sebagai murid, sebagai anak, maupun sebagai pekerja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini kami masih bisa mengikuti doa anak. Terima kasih kami sudah menyembah memuji Tuhan. Kami sudah juga mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami akan menaikkan doa kami. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberkati doa-doa kami, supaya doa kami juga Tuhan sendiri yang akan menjawabnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia. Kalau saat ini masih dalam situasi PPKM, kami tetap bersyukur Tuhan, karena ini adalah upaya dari pemerintah untuk menekan virus corona, penyebaran virus corona. Sehingga mohon kesabaran bagi masyarakat Indonesia ya Tuhan. Engkau berikan kesabaran pada kami semuanya untuk dapat bertahan di situasi seperti ini Tuhan. Pasti nantinya Tuhan akan memberi situasi yang baik. Keadaan pandemi ini pasti akan berakhir. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong bangsa kami, menolong seisi dunia ini dalam peperangan melawan pandemi. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati pasien-pasien COVID yang saat ini sedang dirawat. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat menolong pasien COVID supaya mereka dapat perawatan yang baik dan mereka juga dapat disembuhkan oleh Tuhan melalui rumah sakit dan perawatan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk Gereja Simolangit, untuk setiap program kegiatan gereja. Kami berdoa untuk doa anak ini, berdoa untuk doa Rabu, doa pagi, berdoa untuk sekolah minggu dan juga untuk kebaktian. Biarlah acara-acara ini
bisa diikuti oleh jemaat dan juga anak-anak Tuhan, supaya mendapatkan pengertian yang benar akan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini melayani, biarlah dalam kondisi seperti ini kami tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayanan Pak Ayun dan Bu Ina yang sampai saat ini masih berkomitmen, masih melangsungkan bantuannya untuk Gereja Simolangit. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan serta sukacita dalam keluarga mereka di masa-masa susah seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam sekolah. Tuhan memberkati setiap kesibukan kami di dalam sekolah ya Tuhan. Sekalipun kami kadang-kadang bosan dengan situasi seperti ini, tapi biarlah Engkau memberi semangat, keyakinan kepada kami untuk dapat selalu bersemangat untuk sekolah melalui daring. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, pekerjaan mereka, dan bahkan kami berdoa bagi orang tua kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan juga Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat bagi orang tua, supaya mereka bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan, kiranya segala kebutuhan yang dibutuhkan, diperlukan untuk anak-anak dan juga untuk keluarga Simolangit, semuanya dapat tercukupi karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk papanya Alicia, Berta, dan Arthur yang saat ini sedang dirawat di PHC karena sakit jantung ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan melalui alat-alat dan juga obat-obatan yang diberikan oleh rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Junaidi, kakek dari Kesia, Areta, dan juga Rahel. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk Pak Junaidi. Kiranya Pak Junaidi dapat dipulihkan dari sakit batuk-batuknya. Kami mohon Tuhan akan menyembuhkan sakitnya Pak Junaidi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan akan menjawabnya dengan waktu Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri doa anak pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.